Orang Katolik, salve. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Patung bukan disembah, tapi dihormati. Patung bukan sebagai pengganti Tuhan, tapi patung adalah sarana yang dipakai orang untuk makin dekat dan mengenal Tuhan. Dalam kitab kebijaksanaan dikatakan seperti ini. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, dan mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya, mereka tidak mengenal senimannya. Kutipan ini menjadi bahan refleksi untuk kita. Kita diajak untuk mengenal Allah dari barang-barang yang kelihatan. Semua barang yang kelihatan di dunia ini adalah ciptaan Allah. Itu berarti Allah bekerja sama dengan manusia untuk menghadirkan dirinya di dunia. Jika kita dapat mengenal Allah dari dan melalui barang-barang yang kelihatan, dari barang-barang buatan atau hasil karya manusia, maka kita bukanlah orang tolol. Kita diajak untuk mengenal hasil karya manusia, dan dengan demikian kita mengenal Allah yang adalah seniman utama. Kita diajak untuk percaya kepada Allah dan pekerjaan-pekerjaannya. Kita perlu terus-menerus membuka hati untuk mendengarkan dan melihat karya Allah dalam ciptaannya. Ingat, Allah turut berkarya di dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, orang yang tidak beriman kepada Allah akan menunjukkan sikapnya yang berbeda-beda terhadap hari kedatangan Tuhan. Ada orang yang sibuk mencari-cari tanda atau mengarang tanda. Ada orang yang menghitung waktunya atau meramal waktunya kedatangan Tuhan. Tapi mereka semua ini tidak akan menemukan kepastian. Ada orang yang sama sekali tidak peduli akan hari kedatangan Tuhan. Mereka sibuk dengan urusan mereka, sibuk dengan pekerjaan mereka, sibuk dengan kesenangan mereka, dan mereka hidup dalam dosa. Ini sama seperti orang-orang pada zaman Nuh, yang kemudian dibinasakan oleh air bah. Dan sama seperti orang-orang di zaman Lot yang kemudian dibinasakan oleh hujan api dan hujan belerang. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Lihat, orang yang terlalu menjaga nyawanya hanya untuk hal-hal yang ia sukai, hanya untuk kesenangan dan kenikmatan, hanya untuk kejahatan, ia akan kehilangan nyawanya sendiri. Sedangkan orang yang rela kehilangan nyawanya untuk Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, ia akan menyelamatkan nyawanya. Atau dengan kata lain, orang yang menolak untuk tidak mau mendengarkan Allah dan tidak mau bertobat, pada akhirnya akan dibinasakan oleh Allah. Sedangkan orang yang menyerahkan nyawanya demi Allah, maka Allah akan menyelamatkan nyawanya. Jika ingin untuk selamat, kita mesti hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup selalu mengandalkan Tuhan. Karena hari kedatangan Tuhan akan menjadi hari penyelamatan bagi mereka yang beriman, dan akan menjadi malapetaka bagi mereka yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman akan ditinggalkan dan musnah, sedangkan orang yang beriman diambil Tuhan dan dibawa masuk ke dalam persekutuan di rumah Bapa. Kita diajak untuk memelihara hubungan baik kita dengan Tuhan, atau memelihara iman kita kepada Tuhan. Kita diajak untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Karena waktu kedatangan Tuhan itu tidak bisa diketahui, tidak bisa ditebak, dan tidak bisa diramal. Tapi secara tiba-tiba, tak terduga dan mengejutkan. Yang jelas, waktu kedatangan Tuhan itu akan tiba dengan segera, sehingga tidak ada waktu lagi bagi orang untuk mempersiapkan diri, untuk mengubah haluan, dan untuk membereskan yang belum beres. Yang mendua hati akan menuai kemalangan. Mau cepat atau lambat, kedatangan Tuhan akan tergenapi. Kedatangan Tuhan akan menghancurkan semua pintu-pintu kenyamanan kita. Jangan sampai kita kaget karena kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Kita kaget karena kita sama sekali belum siap atau tidak siap. Kita masih sibuk dengan urusan kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan kepentingan kita,
sibuk dengan kesenangan hidup dalam dosa. Akibatnya, kita tidak dapat menyadari bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah kita dan akan segera masuk ke dalam peristiwa hidup kita. Ingat, beriman kepada Tuhan mesti secara utuh dan bukan setengah-setengah. Marilah kita memohon doa dari Santo Yosafat yang hari ini kita peringati pestanya, agar kita mampu menjaga dan memelihara iman kita dari hari ke hari sampai pada waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua.